Shalom, salam sehat, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan. Khususnya pada saat ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami akan mempermuliakan namamu lewat kesediaan kami mendengarkan firman. Ajari kami untuk menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini dikatakan menjadi saksi Kristus. Tadi malam kami menonton sebuah film yang sangat menarik, di mana judul filmnya adalah Pendeta. Di dalam film itu ada sebuah peristiwa yang menarik, di mana ada kartel narkoba yang melakukan pembunuhan kepada dua orang suami istri yang sudah lansia. Mereka dibakar hidup-hidup. Dan peristiwa itu sebenarnya banyak yang mempersaksikan, banyak yang melihat. Tetapi ketika diminta keterangan oleh pihak berwajib, tidak ada satu orang pun yang berani membuat kesaksian. Hal itu kenapa? Hal itu dikarenakan mereka ketakutan menjadi saksi. Karena ketika mereka menjadi saksi, maka akan ada hukuman balasan dari kartel narkoba. Hal ini juga berlaku di negara kita. Banyak di negara kita ini yang mulanya dia menjadi saksi, akhirnya menjadi terdakwa. Seperti peristiwa korupsi di Sumatera Utara. Ketika salah satu gubernur tertangkap pidana korupsi dan para anggota DPR menjadi saksi. Dan akhirnya seluruh anggota DPR itu hampir 70% yang menjadi saksi itu menjadi terdakwa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu menjadi saksi menjadi sebuah panggilan kepada orang Kristen. Hal apa yang harus kita persaksikan di dalam keimanan kita? Kalau kita melihat, kita mengetahui, kita mengimani peristiwa tentang Yesus Kristus, mulai dari dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik. Ini menjadi satu kesatuan dari iman Kristen. Satu kesatuan dari
bentuk kasih cinta Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia ini. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, apa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati? 40 hari lamanya dia tinggal di dunia ini, dan 10 kali dia menunjukkan dirinya kepada para rasulnya. Dengan demikian Yesus mau mengatakan, Yesus mau mempersiapkan bagaimana para murid-muridnya, para rasulnya itu bisa menjadi saksi akan peristiwa, akan keselamatan yang sudah diwujud nyatakan Yesus di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi sebuah perdebatan pada saat itu. Banyak orang yang percaya, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak percaya. Bahkan dari antara muridnya, banyak juga yang tidak percaya. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada keseluruhan para muridnya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, ada sukacita, ada ketakutan, ada ketidakpercayaan bagi mereka. Karena apa? Karena belum pernah mereka ketahui, pernah mereka dengar, pernah mereka lihat ada orang yang mati kembali hidup. Apalagi yang hidup itu adalah sang guru mereka, sang Mesias mereka, sang idola mereka yang senantiasa mereka kagumi di dalam kehidupan. Dalam perikop kita dikatakan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus pertama sekali kembali mereview, mengingatkan para muridnya bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Taurat itu, kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur itu bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Tetapi di dalam Yesus Kristus semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, semua yang tertulis dalam kitab para nabi, semua yang tertulis dalam kitab Mazmur tentang dia akan diwujud nyatakan, akan disaksikan, akan dilengkapi, akan disempurnakan di dalam Yesus. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri juga kepada mereka, itu merupakan perwujudan nyata dari apa yang sudah dipersaksikan dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kenapa Yesus sampai membuat kuasanya untuk membuka pikiran mereka? Karena ada pemikiran mereka selama ini yang terkungkung oleh karena dunia ini, oleh karena pengetahuan mereka, pemahaman mereka yang salah. Maka Yesus membuka semuanya itu. Yesus menggantikan segala sesuatu yang mereka pikirkan yang salah menjadi sebuah kebenaran akan Kristus. Yang Yesus bukakan adalah pengetahuan yang salah. Lalu Yesus sampaikan pengetahuan yang baru dengan kuasa Yesus. Maka pikiran mereka semuanya terbuka. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dan namanya berita tentang pertobatan dan selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini sampai kepada sebuah wujud, sebuah pesan yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Pesan yang disampaikan oleh Yesus sebuah kepastian bahwa sekalipun Yesus berpisah dari mereka secara langsung, akan tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka, membiarkan mereka. Itu artinya
bahwa kasih Allah, kuasa Allah, karunia Allah tetap bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Yesus katakan mereka harus tinggal di Yerusalem sampai penolong itu, sampai Roh Kudus di dalam masa Pentakosta akan dicurahkan kepada mereka. Lalu mereka mematuhi semuanya. Yesus membawa mereka ke daerah Betania. Di sana Yesus memberkati mereka dan terangkat ke surga. Ini merupakan peristiwa yang kedua, keberpisahan Yesus dengan para murid. Peristiwa yang pertama, semenjak Yesus memanggil para murid adalah dia berpisah dikarenakan kematian. Peristiwa kematian Yesus dan keberpisahan Yesus dengan para murid meninggalkan ketakutan yang begitu luar biasa bagi para murid. Tetapi peristiwa yang kedua ini, keberpisahan Yesus dengan para murid tidak lagi memberikan ketakutan kepada mereka, tetapi justru memberikan sukacita. Kenapa? Ini menjadi sebuah landasan iman kita. Kenapa mereka bersukacita? Karena mereka sudah benar-benar percaya bahwa apa yang mereka saksikan, bahwa apa yang mereka ikutin, bahwa apa yang mereka imanin adalah sebuah kepastian iman, sebuah keselamatan, sebuah sukacita, sebuah jaminan kehidupan yang kekal akan mereka peroleh di dalam kehidupan mereka. Itulah yang mendasari para murid menjadi bersukacita memberangkatkan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang sampai kepada kita seperti yang kami katakan tadi, menjadi saksi Kristus. Sudahkah engkau menjadi saksi Kristus? Apa dasar kita sehingga kita menjadi saksi Kristus? Kalau di hukum pemerintahan kita dikatakan seseorang bisa menjadi saksi ahli atau menjadi saksi ketika dia melihat peristiwa itu secara langsung. Ibaratnya ada sebuah pembunuhan. Maka siapa yang mempersaksikan peristiwa pembunuhan ini? Karena dia melihat faktanya langsung. Lalu kita diajak menjadi saksi Kristus. Padahal kita tidak melihat peristiwa nyata tentang kematian Kristus itu secara langsung. Jadi apa dasar kita menjadi saksi? Seperti yang Yesus katakan kepada Thomas ketika Thomas tidak percaya dalam kitab Yohanes. Apa dikatakan Yesus kepada Thomas? Berbahagialah kamu yang melihat baru percaya. Tetapi lebih berbahagia orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Kita tidak melihat peristiwa kematian, kelahiran, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikannya ke surga secara langsung, secara jasmani. Tetapi kita melihat semuanya peristiwa itu di dalam Alkitab kita. Alkitab ini menjadi dasar kita menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena apa yang dipersaksikan oleh Alkitab ini menjadi sebuah kenyataan kebenaran Allah yang sesungguhnya. Alkitab sudah menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, dia menjadi juru selamat. Dia datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib, dia bangkit dan dia naik ke surga. Ini bukan berita bohong, itu bukan berita hoax. Maka keselamatan yang Yesus berikan di dalam dirinya membuat jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Ini yang harus kita beritakan, ini yang harus kita saksikan. Kita terpanggil menjadi saksi Kristus di dunia ini tanpa dengan keraguan-raguan. Menjadi saksi Kristus adalah sebuah kesaksian menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Sekalipun banyak berita-berita bohong di sana yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati, tetapi kita percaya sesuai dengan iman kita di dalam Alkitab bahwa apa yang diberitakan Alkitab ini menjadi sebuah kesungguhan dan kebenaran yang real. Yang kedua, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang harus kita
saksikan. Yang harus kita saksikan sebagai saksi Kristus kita di dalam dunia ini, kita harus mempersaksikan bahwa Yesus senantiasa menjamin kehidupan kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menjamin kehidupan kita, tetapi Yesus. Maka mari datang kepada Sang Penjamin hidup. Jaminan yang diberikan oleh Yesus bukan hanya jaminan di dunia ini, tetapi jaminan hidup yang kekal. Bahkan dalam kitab Yohanes, jelas Yesus katakan bahwa kenaikan dia ke surga adalah untuk mempersiapkan tempat di rumah Bapa bagi setiap orang yang percaya. Maka sembari kita menantikan akan duduk bersama dengan Kristus di dalam kerajaan yang kekal, kita diutus ke dunia ini menjadi saksinya. Supaya lewat kesaksian yang kita persaksikan, banyak orang bertobat, banyak orang yang terselamatkan. Kesaksian yang kita saksikan adalah kesaksian supaya setiap orang yang tidak percaya itu menjadi percaya. Supaya orang yang tidak terjamin hidupnya menjadi terjamin hidupnya di dalam kebenaran dan Injil Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaat Tuhan, menjadi saksi Kristus berarti mewujud nyatakan kesaksian itu di dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi saksi hidup. Kenapa kami katakan demikian? Hidup kita menjadi saksi hidup. Kalau kita mempersaksikan, mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Kasih, maka apa yang kita persaksikan ini harus kita lakukan. Kita katakan Yesus adalah Sang Kasih, berarti kita juga harus hidup di dalam kasih. Jangan pernah engkau mengatakan Yesus adalah kasih, engkau saksikan itu di dalam mulutmu, di dalam kehidupanmu, tetapi engkau tidak memiliki kasih. Karena kesaksian yang kita lakukan adalah bukan hanya lewat mulut dan bibir dan lidah, tetapi lewat perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah kita takut lagi untuk mempersaksikan Kristus itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Apapun yang terjadi, karena Yesus katakan kita mempersaksikannya tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan keberanian bagi kita untuk mempersaksikannya. Seperti yang kami sampaikan pada saat ini, yang kami khotbahkan pada saat ini. Hiduplah di dalam kesaksian Kristus. Percayalah bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah menyelamatkanmu, yang sudah menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab para rasul, para nabi dan kitab Mazmur. Karena di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang kekal, ada keselamatan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami buat segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Ajari kami untuk menaikkan level iman kami, untuk mempersaksikan Engkau di dalam kehidupan kami setiap saat. Ajari kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.